Oke, Sam. Sekarang kita belajar dulu tentang GLB. GLB singkatan dari apa, Sam? Gerak lurus berjalan kayaknya. Gerak lurus apa? Gerak lurus beraturan. Ntar, ini Oh, lagi. berat. Ayo, gerak lurus beraturan ya. GLB itu adalah gerak lurus beraturan. Oke, gerak lurus beraturan ya. Itu GLB. Jadi GLB itu adalah gerak lurus Lurus. beraturan. Itu artinya apa? Berarti kecepatan daripada gerak benda itu selalu tetap begitu. Jadi tidak Hmm. berubah-berubah kecepatannya Tidak namanya. ada percepatannya. Ya, tidak ada Bukan. percepatannya. Jadi misalnya, Nina, misalnya ini ada sebuah benda, ini ada benda, dia bergerak dengan kecepatan v ya. Kecepatannya itu velocity-nya itu diberi lambang v ya dari kata velocity. Nah, sekarang misalnya benda ini bergerak sampai di titik ini. Nah, dia juga masih tetap bergerak dengan kecepatan yang sama, yaitu kecepatannya tetap v seperti ini. Ini tetapannya V, tidak berubah begitu. Nah, jarak yang ditempuh dari titik awal ke titik akhir itu diambil dari distance ya, kata distance, tapi simbolnya adalah S ya, jarak. Kemudian waktu tempuhnya itu diambil dari kata time ya, waktu tempuhnya berarti T. Nah, sekarang hubungan antara velocity, distance dengan time itu velocity itu sama aja dengan distance dibagi dengan time. Nah, atau di sini kalau kita mau cari distance-nya berapa, Sam? Pakai apa ini? Kalau V sama dengan S dibagi dengan T, maka S sama dengan apa? V Jadi, dibagi V. V dibagi T. no, no. Ini kalau pembagi di sini, pindah ruas itu harus jadi Kali. pengali. Ya, berarti di sini velocity dikalikan dengan time. Nah, Hmm. kalau kita cari time di sini berarti jadi apa? Ini velocity-nya kan pengalinya time. Harus pindah ruas. Kalau pengali turun jadi apa? Eh, V dibagi T. Ya, oke, jadi bagi. Maka ini sama dengan distance dibagi dengan velocity. Atau untuk mempermudah semto, kita bikin segitiga seperti ini. Ya, bikin segitiga rumus. Segitiga rumusnya seperti ini. Ah, seperti ini. Nah, di sini berarti S-nya, distance-nya, lalu di sini adalah velocity-nya, lalu ini adalah time. Berarti ini dikali nih. Jadi kalau kita cari S, maka sama dengan velocity dikalikan time. Kalau kita cari velocity berarti sama dengan distance dibagi dengan time. Kalau kita cari time berarti sama dengan distance dibagi velocity. Oke? Bisa? Nah, Iya, sekarang bisa lah. kita mau jangan iya bisa loh, yang yakin dong, bisa dong gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat apa namanya? Dan. Dan kenapa ini hilang? Jadi kenapa ke WA? Oke, sekarang kita pergi di satuannya ya, satuan daripada S. Jadi ini S itu adalah jarak ya, atau perpindahan. Jarak. Nah, ini satuannya adalah dalam meter ya. Kemudian time itu adalah waktu, ini dalam skon. Kemudian V ini kecepatan ya. Kecepatan. Itu satuannya dalam meter per sekon, ya, meter per sekon. Nah, bisa juga nanti kecepatan meter per sekon ini kadang kan ada yang kilometer per jam kan. Nah, itu bisa dirubah. Jadi sekarang kita ke apa namanya? Mengubah mengubah kecepatan dulu dari misalnya meter per sekon ini menjadi titik-titik kilometer per sekon gitu, boleh atau dari kilometer per jam biasanya ya. Kalau mobil itu kan kelajuannya biasanya dalam kilometer per jam kan? Ini Mhm. kita juga dalam kilometer per jam gini, kilometer per jam. Nah, kita bisa merubah nih. Atau dari kilometer per jam dulu, ini dirubah menjadi berapa meter per sekon. Nah, sekarang misalnya kita berjalan dengan kecepatan misalnya mobilnya berjalan dengan kecepatan 10 kilometer per jam.
Ini sama dengan berapa meter per sekon. Sekarang dari kilo ke meter diapain, Sam? 1 kilometer itu sama dengan berapa meter? 3. Ih, 3. turun 3 tangga ya. Seribu, seribu, Turun tiga seribu, tangga berarti seribu. 1.000 ya. 1.000 meter. Oke. 1 jam itu sama dengan berapa sekon? 1 jam sama dengan dia Berapa? kan turun 60 Tiga kali ribu enam enam puluh puluh kali 60 berarti 3.600 Seribu skot enam kan? ratus. Ya, jadi kalau 10 kilometer per jam, ini berarti 10 kilometer per jam, ini kan sama saja dengan 10 kilometer dibagi dengan 1 jam kan? Berarti ini sama dengan 10 dikalikan dengan 10.000 meter dibagi dengan berapa? 3.600 skon. Nah, ini nolnya kamu boleh coret dua nih. Berarti sama saja dengan 100 per 36 meter per sekon. Seperti itu ya. Sekarang misalnya lagi dari 36 misalnya. 36 kilometer per jam. Berarti ini sama aja dengan 36 kilometer dibagi dengan 1 jam. Nah, kilo ke meter tadi kan kali 1.000 kan? 1.000 meter kan? Nah, jam itu kan 3.600 detik ya. Nolnya coret 2, 36 bagi 36 berapa? 36 bagi 36. Satu 1. kan? Ya, berarti 1 kali 10 meter per sekon. Berarti sama dengan 10 meter per sekon. Lagi, misalnya 72 kilometer per jam. Kita mau ubah ke meter per sekon. Berarti ini sama dengan 72 kilometer dibagi 1 jam. Maka sama dengan 72 kita kali dengan 1.000 meter dibagi 3.600 skon. Berarti sama dengan coret-coret. 72 bagi 36 berapa? Itu bagi 362. 2 kali 10. 2 kali 10 20. Oke, meter per sekon. Berarti ini sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian 90 kilometer per jam. Berarti sama dengan 90 kilometer dibagi dengan 1 jam. Sama saja dengan 90 dikalikan dengan 1.000 dibagi dengan 36. Di sini meter, di sini adalah skon. Ini 36-nya 0. Nolnya 2 coret. Oke. Nah sekarang 90 bisa dibagi dengan 9 enggak? Bisa Berapa? 10. 36 bisa bagi 9 enggak? Tunggu. Hmm, Berapa? 36. 36 tiga bagi enam 9. bagi Ya 9 kali berapa? 36. 4. 4, oke. Berarti di sini 4. 10 kali 10, 10 kali 10. 100 kan? Ya Dibagi 4, 100 bagi 4 25. berapa? 25. Ya, 25 meter per sekon. Nah, ini angka-angka yang sering dipakai, Sam. Jadi biasanya itu kecepatan mobil 36 kilometer per jam. Dia berjalan selama misalnya 2 menit. Berapa jarak yang ditempuh? Nah, Sam ingat aja ini 36 kilometer per jam berarti 10 meter per sekon. 72 kilometer per jam berarti 20 meter per sekon. 90 kilometer per jam itu 25 meter per sekon. Kalau enggak ya Sam harus cari seperti ini dulu gitu. Nah, oke, sekarang kita masuk di bagian berikutnya dulu ya. Misalnya ada sebuah benda ini dia bergerak dengan kecepatan misalnya V-nya sama dengan 10 meter per sekon. Lalu benda ini bergerak misalnya dari sini ini pukul 07.00. Nah, sampai di suatu tempat di sini misalnya dia ini pukul 07.05 ya 07.05. Yang ditanyakan berapakah jarak yang ditempuh? Nah, jarak yang ditempuh itu kan berarti S, ya kan? Nah, kalau keadaan seperti ini berarti kita harus cari time-nya gimana, Sam? V kali T. Yo, enggak cari time di sini. Ini kan berangkat, Sam berangkat pukul 7.00 sampai 5 di situ. menit. Oke, 5 menit. Berarti time-nya di sini adalah 07.05 dikurangi 07.00 berarti sama dengan 5 menit. Menit kalau dijadikan ke skon kali berapa?
1 menit kan Hmm? berapa detik? Oh, 60 kan? Berarti kali 60 skon. 5 kali 60 berapa? 5 kali 60, 300. Oke, 300 skon. Oke ya, berarti kalau cari distance S, itu tadi kan kiri. Segitiga rumusnya ingat. Hmm. S, di sini V, di sini T. Maka S sama dengan? S sama dengan tiga ratus. No, no, no. Sam harus belajar, rumusnya harus ditulis dulu. Nggak boleh langsung angka. Supaya secara perlahan-lahan otaknya kita itu menghafal tanpa menghafal. Hafal tanpa menghafal, sorry. Jadi otaknya itu hafal dengan sendirinya, tapi kita tidak sengaja menghafalkan. Itu kalau kita sering tulis rumusnya. Jadi jangan ngapalin rumus. Kerja soal, terus kalau kerja soal itu jangan lupa rumus pokoknya itu harus ditulis. Supaya apa? Otaknya kita itu merekam. Jadi nanti akhirnya hafal sendiri gitu loh. Tanpa harus mengingat-ingat itu langsung ingat sendiri. Nah dari rumus ini S sama dengan apa? V kali T. Oke, V dikalikan dengan T. V-nya di sini berapa? V-nya itu 10 10 meter meter per per detik. sekon. Satuan nggak boleh hilang ya. Dikalikan dengan ini time-nya tiga berapa? Oke, ratus 300 skon. Oke. Nah sekarang ini skon dengan per skon ini hilang. Ini hilang dengan ini. Oke, 10 kali 300. 3.000. 3.000 meter. Sekarang kalau 3.000 meter mau diubah ke kilometer, berarti diapain? 3.000 meter diubah jadi Kilometer. dibagi 1.000. Ya, oke. Ini dalam kilometer. Berarti sama dengan 3 kilometer. Ya. Oke, sekarang lagi. Itu contoh yang pertama, yang paling basically, paling easy itu ya. Nah, sekarang misalnya nih, Sam berangkat dari rumah ke sekolah menggunakan mobil, lalu mobilnya melaju dengan kecepatan 72 kilometer per jam. Kemudian jarak antara rumah dengan sekolah itu adalah misalnya sama dengan berapa ya? 12 kilometer gitu ya. Lalu Sam berangkat di sini adalah kita belum tahu Sam berangkat pukul berapa. Tapi Sam harus sampai di sekolah itu pukul 06.45. Nah, karena kalau enggak nanti terlambat gitu loh. Ini paling lambat udah sampai di sini. Lalu pertanyaannya jam berapa Sam harus berangkat dari rumah? Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini kan V velocity kan. Jarak itu kan berarti S. Sama Hmm. dengan ini kan. Apa yang harus kita cari duluan? Ya harus cari Wah, waktunya. waktunya. Oke, kita harus cari time dulu ya. Cari time-nya dulu berarti dari S sama dengan V kali S T per maka T. V. Oke, good. S dibagi dengan time ya. Nah, sekarang S per V, sorry. Oh, S per time. S per V ya. S per V per velocity. Nah, di sini kan kilometer per jam ini ya kilometer. Jadi nggak perlu dirubah dulu, nggak apa-apa. Jadi ini berarti tuliskan 12 kilometer dibagi dengan 72 kilometer per jam. Kilometer dibagi kilometer habis kan? Jamnya naik. Hmm. Oke. Berarti sekarang 12 per 72 berapa? 6. 6. 72 per 12 yang 6. Berarti ini sama dengan 1/6 jam. Wah, Nah, 1/6 jam diubah ke menit berapa? eh, Diubah ke menit. 1/6, 1 jam berapa menit? 60 kan? ya, Ya, 60 menit. Berarti berapa menit? 10. 10 menit, oke. Nah, sekarang berarti Sam harus berangkat pukul berapa? Paling 0, lambat. 6 lewat 45 dikurangi 10 06.45, menit. oke, dikurangi dengan 10 menit. Berarti pukul berapa? 6.35. Oke, itu paling lambat ya. Paling lambat berarti pukul 06.35. Oke, bisa ya? Bisa. Nah sekarang aplikasinya. Aplikasinya pada gerak lurus beraturan. Itu misalnya gini. Ada sebuah mobil berangkat dari kota A. Kota A. Dia bergerak dengan kecepatan misalnya V1 gitu ya. V1 nih. Anggaplah ini mama ini berangkat dengan ini ya. Kemudian papa itu ada di kota B gitu.
Papanya Sam ada di kota B ini. Dan melewati jalur yang sama itu ya. Tapi bergeraknya berlawanan arah. Lalu dia bergerak dengan kecepatan di sini adalah V2 kecepatannya. Ini adalah V2. Ini dari kota B. Jarak pisah antara kedua kota itu adalah S. Ini S. Ini adalah S. Ditanyakan, kalau mereka berangkat bersama-sama, misalnya Mama berangkat pukul 04.00, Papa juga berangkat start 04.00, cuman kecepatannya beda nih. Nanti kita lihat berapa kecepatannya. Ditanyakan, pukul berapa mereka berpapasan mobilnya, gitu. Nah, anggaplah Mama punya kecepatan lebih kecil daripada Papa. Oh, berarti anggaplah bertemu di sini di titik C ini ya. Nah, sekarang jarak antara kota A ke C, ini nih. Jarak antara kota B ke C adalah ini. Berarti di sini karena ini adalah mobil pertama, maka kita sebut di sini jarak pertama. Karena ini mobil kedua, berarti ini kita sebut jarak kedua. Jarak antara A dan B itu sama dengan S. A ke C itu adalah S1. Kemudian B ke C adalah S2. Sekarang pertanyaannya, hubungan antara S1 dan S2 sama S itu apa? Semuanya S. Loh, bukan semuanya S. Nah, ini kan ini dari A ke C ini kan S1. Dari B ke C ini kan S2. Dari A ke B itu adalah S. Sekarang kita mau cari hubungan antara S1, S2, dan S ini. Ayo, apa coba? Atau misalnya di sini adalah 400 meter ya. 400 meter. Kemudian dari A ke C itu adalah misalnya 50 meter. Dari B ke C berarti berapa? 350. Ya, 350. So, hubungan antara 50 dengan 350 sama 400 itu apa? 50 tambah 350 itu sama dengan 400. Yes, good. Nah, sekarang kalau 50-nya adalah S1, 350-nya adalah S2, dan 400-nya adalah S, maka hubungan antara S1 dan S2 dan S siapa? S1 tambah S2 sama dengan S. Good job. Oke, ya. Ngerti ya? Nah, sekarang lagi nih. Kalau Mama berangkat pukul 04.00, Papa berangkat pukul 04.00, sampai di kota C mereka bertemu, jamnya sama enggak? Enggak. Kenapa? Kenapa tidak? Coba. Soalnya Papa lebih jauh. Papa lebih jauh. Terus lebih Kan, jauh, tapi kan kecepatannya lebih besar dari kecepatannya Mama. Lah terus kalau waktu jamnya nggak ketemu, berarti nggak pernah ketemu dong. Masa ketemunya di waktu yang berbeda? Sekarang kalau misalnya Sam jalan dari Malino, Oma jalan hmm, dari mana? Dari Jalan Macan. Terus ketemunya di Bili-Bili. Jam di Bili-Bilinya Oma dengan jam di Bili-Bilinya Sam sama enggak? Waktu ketemu. sama tak? Sama, iya. Nah, sekarang kalau ini sama-sama berangkat pukul 04.00, ini 04.00, berarti ketemu di C-nya ini kan waktunya kan sama kan? Aha. Nah, kalau waktunya sama nih berangkat bersamaan, berarti time-nya ini di sini adalah sama. Ini time-nya juga T, anggaplah T1, ini anggaplah T2. Karena berangkat bersamaan, berarti time-nya sama. Jadi di sini time 1 sama dengan time 2, anggaplah sama dengan T gitu. Oke? Bisa? Mhm. Nah, sekarang tadi S kan sama dengan apa? V dikalikan time kan? Mhm. Nah, maka S1 berarti sama dengan V1 dikalikan T1. Berarti sama dengan V1 dikalikan T. Lalu S2, V2 dikalikan T2. T2-nya juga sama dengan T, maka ini V2 dikalikan T. Kita masukkan ke sini. S1 sama dengan V1 dikalikan time. Ini adalah V2 dikalikan time sama dengan S. Time-nya sama. Boleh nggak kalau Oma kasih keluar? Bisa. Bisa. Berarti di sini jadi V1, 1, oke. Ditambah dengan V V2. sama dengan S. Jadi untuk mencari time, berapa lama mereka berjalan sebelum ketemu, ini berarti sama dengan S, kita bagi dengan V1 ditambah dengan V2. Nah, ini dapat nih.
dapat rumus smartnya. Jadi waktu pertemuannya, lamanya mereka bertemu, ya akan bertemu itu sama dengan S dibagi dengan jumlah kecepatannya. Jadi misalnya aja, misalnya ini dia bergerak dengan kecepatan 36 kilometer per jam. Lalu yang ini bergerak dengan kecepatan misalnya sama dengan 72 kilometer per jam. Lalu jarak pisahnya misalnya sama dengan 20 kilometer. Loh, ya. Di mana dan kapan mereka berpapasan? Berarti kita pakai time di sini. Time itu sama dengan S dibagi dengan V1 ditambah dengan V2. Ya, sama dengan ini. Nah, ini kalau kalian mau diubah ke meter per sekon nggak apa-apa. Ya, mau diubah ke meter per sekon ini kan jadi sama dengan berapa? 10 ya. Kalau 36 kan sama dengan 10 kan? Sama dengan Mhm. 10 meter per sekon ini ya. 36 sama dengan 10 meter per sekon. 72 ini berarti sama dengan 20 meter per sekon. Tunggu, ini jangan 30 kilo, 20 kilometer deh. Kita ubah, jangan 20. Sama dengan misalnya 60 kilometer gitu. 60 kilo ya. Nah, ini 60 kilometer. Nah, berarti 60 kali 1000 meter. Kita bagi dengan V1-nya sama dengan 10. 10 meter per sekon ini ditambah dengan 20 meter per sekon. 10 tambah 20 berapa? 30. Oke, 30. Berarti ini 60, jangan dikali dulu, nggak apa-apa. Ini. Berarti meter dengan meter nanti hilang ya. Ini dibagi dengan 30, ini meter per sekon, di sini meter. Meternya hilang, maka skonnya naik. 60 bagi 30 berapa? 2. 2. Berarti ini 2 dikalikan 1000 skon. Berarti sama dengan 2000. 2000 skon, oke? Nah, jadi 2000 skon berikutnya itu mereka bertemu. Nah, kalau mau ditanyakan berapa jarak yang ditempuh, atau pada jarak berapa dari kota A, pada jarak berapa dari kota B, berarti saya harus cari S1 dan S2-nya. Maka cari S1 berarti sama dengan V1 dikalikan dengan T. Jadi sama dengan 10 meter per sekon kali 2000 skon, maka ini sama dengan 20.000 meter atau sama dengan 20 kilometer. Oh, berarti Mama dan Papa itu ketemu pada jarak 2020 kilometer dari kota A. Atau cari yang S2-nya, maka ini sama dengan V2 dikalikan T, berarti sama dengan 20 meter per skon dikalikan dengan 2000 skon, maka ini sama dengan 40.000 meter atau sama dengan 40 kilometer. kilometer. Oh, berarti mereka berpapasan atau bertemu itu pada jarak 4000 kilometer, 4 kilometer, 40 kilometer dari kota B, seperti itu. Nah, kalau misalnya yang ditanyakan itu pukul berapa mereka berpapasan, nah, kalau ditanyakan pukul berapa mereka berpapasan, berarti dari time yang 2000 skon ini, kita harus rubah dulu, Sam. Kita harus rubah ke apa? Ke menit dulu dari skon. Ya ini time-nya kan sama dengan 2000 skon. 2000 skon itu sama dengan berapa menit? 2000 Time second. sama dengan 2000 skon kan? Ini sama dengan berapa menit? Dari skon ke menit kan dibagi berapa? 60 1000 kan? per 60. Per 60 berarti ini coret, coret. 200 per 6 atau sama dengan 100 per 3. 100 per 3 kan? Menit kan? 100 Hmm. dibagi 3 kan sama dengan 33 menit, ya kan? Mhm. Lebihnya berapa? 33 kali 3. Berarti 1 detik ya? 33 menit 1 detik ya? Eh, cocok ya? 1/3, 1/3, 1/3 skon. Nah, 1/3. Tunggu, tunggu, tunggu. Ini ke menit, sorry. 1/3. 33 1/3. 33 1/3 menit. Nah, 1/3 menit itu berapa? Berarti Satu satu per per 3 tiga menit dikalikan artinya 60 skon. 33 detik. No, no, ini harus kita ubah ke skon ini. Jadi sama dengan 33 menit 20 detik. Berarti pertemuannya, Sam, 04.00 ditambah 33 menit 20 detik. Nah, berarti pukul berapa? Ketemunya adalah pukul 04.33 lewat 20 detik. Ya, seperti itu, Sam. Ini caranya. Kalau apa namanya mencarinya, mencari kapan dia akan berpapasan. Nah, yang ini kan untuk yang berangkat bersamaan. Bisa enggak kalau berangkatnya yang satu duluan baru yang satu belakangan? Mungkin terjadi enggak? Bisa.
Bisa. Nah, itu nanti lain lagi ceritanya itu. Jadi sekarang misalnya ini dari kota A gitu ya. Yang ini dari kota B, tapi sekarang dia berangkat di sini pukul 04.00, lalu ini berangkatnya pukul misalnya terlambat nih 04.05. Sama-sama ini bergerak dengan kecepatan V1, lalu ini bergerak dengan kecepatan V2. Lalu jarak pisah mula-mulanya di sini adalah S. Ditanyakan di mana mereka bertemu atau kapan mereka bertemu. Ini adalah S. Nah, sekarang pertanyaannya, Sam. Pada saat pukul 04.05, ini yang dari kota A ini udah jalan belum? Udah jalan kan? Berarti dia udah pindah kan ini ya. Udah berpindah nih. Jadi ini udah Mhm. sampai di sini nih. Misalnya sampai di sini. Nah, jadi ini pada waktu pukul 04.05. Nah, waktu dari sini ke sini, ini time-nya, itu kita namakan dengan delta T, selisih waktunya. Lalu ini berarti kita sebut dengan delta S. Nah, berikutnya, yang ini ke sini. Eh, Ah, ini sekarang yang jarak jarak terakhirnya. Jadi pada waktu yang samanya itu, waktu yang sama. Misalnya dia bertemu di sini. Bertemu di situ. Misalnya ya. Jadi ini, ah, yang ini 04.05, ini 04.05. Berarti waktu di sini kan sama nih. Ketemunya kan di sini sama. Kalau dari sini ke sini adalah mhm. T2, maka dari ke sini juga sama dengan T2. Gitu. Tapi T1-nya adalah dari sini ke sini. Nah, ini adalah T1. Hah? Ya, Ngerti. agak 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 susah dipahami ya. Ya, gini logikanya gini, Sam. Ini kan Sam berangkat pukul berapa? 04.00 kan? Kemudian Mhm. Oma berangkat pukul 04.05. Ah, Mhm. waktu Oma berangkat, Sam udah sampai di titik C nih. Anggaplah ini kota C. Iya. Nah, dari C misalnya ini sampai di kota D. Di kota D itu ketemu. Waktu Sam dari kota C sampai ke kota D, dan Oma dari kota B menuju ke kota D, ini time-nya kan sama. Mhm. 04.05 berangkatnya sama, berarti ini time ini dengan ini kan sama. Jadi dari B ke D, dari C ke D kan sama kan? Waktunya kan? Mhm. Sama yang tadi loh, yang pertama itu yang berangkat bersamaan. Begitu. Mhm. Ya, jadi kalau dari B ke D disebut T2, maka dari C ke D juga kita boleh kasih nama T2. Nah, yang dari A ke Hmm. C ini adalah selisih waktu pemberangkatan, yaitu 04.05 dikurangi 04.00 gitu. Nah, sekarang jarak yang dari sini ke sini, Sam, ini ke sini adalah S1 nih. Berarti yang ini ke sini adalah S2. Ya, tetap sama dengan yang tadi. Ini adalah S2. Jadi ini T1-nya nanti sama dengan apa? Delta T ditambah dengan T2. Karena kan ini duluan berangkat. Tetap kita menggunakan rumus S1 ditambah S2 sama dengan S. S1 itu kan V1 dikalikan T1. Ditambah S2-nya adalah V2 dikalikan T2. Ini sama dengan S. Nah, T1-nya nanti kita ganti ini, Sam. V1 kali selisih pemberangkatan. Ini ditambah dengan T2 ditambah dengan V2 dikalikan T2, ini sama dengan S. Nah, ini kali masuk. Ini kali masuk. Berarti ini V1 kali delta T ditambah V1 T2 ditambah V2 T2 sama dengan S. Yang ini adalah delta S nih. Ya. Nah, berarti ini T2 ada T2. Dikeluarin. Maka ini kali V1 ditambah dengan V2. Sama dengan S ini pindah ke sini. S dikurangi dengan V1 kali delta T. Maka T2-nya ini sama saja dengan S dikurangi V1 kali delta T. Kita bagi dengan V1 ditambah dengan V2. Seperti itu. Kalau Lama. ini kalau orang kedua yang berangkat duluan. Artinya apa? Jarak mula-mula dikurangi selisih jaraknya dibagi jumlah kecepatan. Itu aja. Kalau orang pertama yang berangkat duluan.
Kalau misalnya nanti orang kedua yang duluan, jadi yang duluan orang kedua. Ya, berarti nanti yang dicari adalah T1. T1 itu sama dengan S, berarti kita kurangi V2 dikalikan delta T, kita bagi V1 ditambah dengan V2. Seperti itu. Jadi nanti T2-nya yang sama dengan apa? T1 ditambah dengan delta T. Bedanya cuma ini. Ini kalau yang berpapasan. Nanti masih ada lagi yang kejar-kejaran. Di sekolah ada diajarin ini enggak? Belum, Oma. Oh, belum. Kayaknya nggak akan diajar deh. Kayaknya. Biasanya sih enggak. Kayaknya terlalu. Tapi nggak apa-apa, Sam harus tahu ini ya, supaya Sam bisa tahu lebih dari yang lain gitu loh. Karena ini kan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nanti yang berikutnya lagi itu adalah orang yang kejar-kejaran gini, Sam. Di contohnya, Tin. misalnya orang kejar-kejaran kayak gini. Jadi misalnya ini ya, ada Pak Polisi nih, ada Pak Polisi. Pak Polisinya itu lagi diam-diam gitu loh, lagi diam-diam sambil pegang HP apa semua. Tahu tiba-tiba ada truk yang jalan. Padahal lampunya lampu merah gitu loh ya, lampu merah jalan gitu. Tin. Terus dia tidak langsung bereaksi polisinya. Jadi bereaksi misalnya lima detik berikutnya baru dia bereaksi. Lalu dia langsung starter motornya langsung gas gitu loh. Ya, untuk ngejar ini. Ditanyakan kapan terkejar ini truknya gitu loh. Jadi misalnya terkejarnya itu di sini. Dikejar sama Pak polisinya. Iyo, dikejar sama Pak polisi. Ya, enggak putus ini Cece telepon. Nah, Pak polisinya udah sampai sini nih ceritanya. Nah, Pak polisinya ini si Sam di sini. Nah, sekarang ini Pak polisinya anggaplah dia bergerak. Sekarang supaya supaya dia Pak polisinya bisa ngejar. Kecepatannya harus gimana, Sam? Harus lebih cepat Harus lebih katanya. cepat. Maka V2 harus lebih cepat daripada V1 gitu ya. V2-nya harus lebih cepat daripada V1. Itu ceritanya. Nah, misalnya di sini eh, waktu kejadian ini lari ini pukul misalnya 07.05. Lalu 2 menit berikutnya atau 1 menit berikutnya lah, 1 menit berikutnya sang polisinya ini baru 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 apa namanya? Baru baru sadar gitu loh ya, baru sadar mau ngejar gitu. Jadi ini pukul 07.06. Berarti ada delta time kan? Ini delta time-nya kan berarti sama dengan 1 menit kan? Sama dengan 60 sekon gitu ya. Maka ini kecepatannya misalnya 10 meter per sekon. Lalu V2-nya supaya bisa ngejar cepat dia bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon. Ditanyakan kapan dan di mana dia bertemu atau dikejar gitu loh. Nah, kuncinya apa? Kalau terkejar, jarak yang ditempuh sama enggak? Sama. Sama ya, oke. Hanya aja waktunya yang beda kan? Ini jaraknya sama. Berarti apa? Antara S1 dengan S2 ini sama. Jadi S2 sama dengan S1. S2 itu adalah V2 dikalikan dengan T2. S1 adalah V1 dikalikan T1. Tapi ingat, T1-nya ini kan duluan berangkat. Jadi pada saat Mm. pukul 00.07.06 itu udah sampai di sini nih. Ini, waktu ini. Ini adalah 07.06. Ada selisih delta T. Kalau begitu, maka T1-nya nanti sama saja dengan delta T kita tambah dengan T2. Seperti itu. Jadi waktu dari sini ke sini kan T2 terkejarnya. Jadi di sini V2 dikalikan T2, V2 kali T2 sama dengan V1 dikalikan dengan delta T ditambah dengan T2. Ini kali masuk. Berarti ini adalah V2 dikalikan T2 sama dengan V1 kali delta T ditambah dengan V1 dikalikan dengan T2. Ada T2, ada T2, jadi pindahin. Maka ini V2 kali T2 dikurangi dengan V1 T2 sama dengan V1 dikalikan dengan delta T. T2-nya ini dikeluarkan. T2 kali V1 dikurangi V2 sama dengan V1 delta T. Maka T2 sama aja dengan V1 kali delta T kita bagi dengan V. Sorry ini V2 kurang V1 nih. V2 kurang V1 ya. Oke, V2 dikurangi dengan V1. Ini, Mi. Seperti itu. Jadi
Dikejarnya ini berapa berapa detik berikutnya setelah itu, setelah orang keduanya berangkat. Seperti itu, Sam. Jadi misalnya gini, contohnya, contohnya misalnya, oke, yang ini bergerak dengan kecepatan tadi berapa? 10 ya tadi ya. 10 meter per sekon, lalu Hmm. ini bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon, lalu ini berangkat pukul 07.05, kemudian ini berangkat pukul 07.06. Delta T-nya tadi kan sama dengan 1 menit ya, atau sama dengan 60 sekon ya. Nah, T2-nya itu kan sama dengan apa tadi? V1 dikalikan dengan delta T dibagi dengan V2 dikurangi V1 kan? Jadi V1-nya adalah 10 meter per sekon. Delta T-nya adalah 60 sekon. Dibagi dengan V2 kurang V1. 20 meter per sekon dikurangi dengan 10 meter per sekon. 20 kurang 10 sama dengan 10. berapa? Ayo. Dibagi dengan 10 meter per sekon. Ini coret-coret. Oh, berarti 60 detik berikutnya terkejar. Seperti itu. Itu tentang GLB. Oke? Hmm. Ya, seperti itu. Kayaknya mau habis waktunya, Sam. Sebentar, ini Oma, apa namanya? Kasih mati dulu, terus sambung lagi ya, yang GLBB ya. Ya. Oke, ya. Oma close dulu. Hampir habis masalahnya.